Oke, materi terakhir pada pembahasan ini adalah mengenai titik balik. Nah, titik balik ini dia masih berkaitan dengan materi kecekungan. Andaikan F kontinu di C, kita sebut C, FC suatu titik balik dari grafik F jika F cekung ke atas pada suatu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Jadi, di sini ada grafik. Misalnya ini grafiknya ini cekung ke atas, kemudian dia cekung lagi ke bawah. Maka antara grafik yang cekung ke atas dan cekung ke bawah ini ada satu titik balik. Misalnya ini juga dia cekung ke atas, kemudian di sini dia cekung lagi ke bawah. Ini juga dia cekung ke bawah, kemudian dia cekung ke atas. Maka ada yang namanya titik balik di antara grafik-grafik ini. Nah, kita dapat menentukan titik balik ini dengan menggunakan titik-titik dengan F2 aksen X-nya ini sama dengan 0 atau F2 aksen X-nya ini tidak ada merupakan calon-calon dari titik balik. Nah, calon-calon dari titik balik ini maksudnya apa? Kita tidak akan selalu mendapatkan titik balik dari F2 aksen ini. Di sini ada contohnya, misalnya disuruh tentukan titik balik dari fungsi berikut. Fungsinya yang A itu Tx-nya itu sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 18. Kemudian yang kedua itu Qx-nya itu adalah x di pangkat 4 dikurangi 6x di pangkat 3 dikurangi 24x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 1. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal yang A. Di sini yang A, kita untuk menentukan titik balik, kita harus menentukan terlebih dahulu turunan pertama dan turunan keduanya. Jadi, T aksen X itu sama dengan 9x pangkat 2 dikurangi 18. Sedangkan T2 aksen X ini dia adalah 18x dari adalah 18x. Nah, sekarang kita harus untuk menentukan titik balik kan T2 aksen X-nya ini harus sama dengan 0. Maka 18x ini dia harus sama dengan 0. Maka X-nya ini kita peroleh 0 dibagi 18 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai X-nya itu sama dengan 0. Sekarang kita harus cari nilai dari Tx-nya itu atau T0-nya. T0-nya ini sama dengan 3 dikali 0 di pangkat 3 dikurangi 18 dikali 0. Maka di sini diperoleh T0-nya itu sama dengan 0. Sehingga titik baliknya itu kita peroleh 0,0. Nah, sekarang yang B. Yang B pun sama, kita harus menentukan titik baliknya dulu. Misalnya, kita harus menentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Misalnya Q aksen X. Nah, itu adalah 4x di pangkat 3 dikurangi 18x di pangkat 2 dikurangi 48x ditambah 3. Sekarang kita cari Q2 aksennya X. Berarti di sini kita dapat 4 dikali 3 itu 12x pangkat 2 dikurangi 36x dikurangi 48. Nah, turunan kedua ini kita harus faktorkan dulu. Di sini ada faktor yang sama yaitu 12, kita keluarkan. Jadi di sini sisa x kuadrat min 3x dikurangi 4. Nah, di sini kita faktorkan menjadi x dikurangi 4 dan x ditambah 1. Maka di sini kita peroleh X-nya itu sama dengan 4 atau
X-nya ini sama dengan min 1. Nah, dari dua titik yang kita sudah dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1 ini, kita masukkan ke fungsi ini, Qx yang kita sudah yang diketahui ini. Jadi, kita peroleh Q4-nya itu sama dengan 4 dikali, salah. Q4-nya itu kita masukkan ke sini, jadi 4 dipangkat 4 dikurangi 6 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 24 kali 4 pangkat 2 ditambah 3 dikali 4 ditambah 1. Jadi 4 dipangkatkan 4 itu kita peroleh 256. Kemudian 6 dikali 4 pangkat 3 itu kita dapat 384. Ini 24 dikali 4 pangkat 2 itu kita dapat 384 juga, kemudian ditambah 3 kali 4 itu 12 ditambah 1, sehingga di sini kita peroleh hasilnya itu adalah negatif 499. Jadi titik balik yang pertama itu adalah 4, min 499. Sekarang kita cari titik balik yang kedua kalau X-nya itu sama dengan 1. Jadi kita cari Q min 1-nya itu sama dengan min 1 dipangkatkan 4 dikurangi 6 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 24 kali min 1 ditambah 3 kali min 1 ditambah 1. Jadi di sini kita peroleh 1 ditambah 6. Ini dipangkat 2 ya. Oke, dipangkat 2 berarti dikurangi 24 dikurangi 3 kemudian ditambah 1. Jadi di sini kita peroleh negatif 19. Jadi titik balik yang kedua, titik baliknya itu adalah min 1, min 19. Jadi ini adalah titik balik yang pertama dan ini adalah titik balik yang kedua yang kita peroleh. Dari 3 materi yang sudah disampaikan sebelumnya, di sini ada tugas, mungkin bisa digunakan untuk latihan. Tugasnya itu ada 2 nomor. Yang pertama itu tentukan fungsi naik dan fungsi turun menggunakan teorema kemonotonan. Kemudian yang kedua ini disuruh tentukan kapan fungsi itu dia cekung ke atas dan di mana dia itu cekung ke bawah. Kemudian cari juga semua titik baliknya. Ini menggunakan teorema kecekungan. Batas pengumpulan tugasnya itu hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Terima kasih.